Oke, um, gue take video ini tanggal 23 Juni jam 2 pagi karena why not? Sebenarnya di video kali ini gue pengen ngobrol sama kalian. Intinya adalah pengumuman hari ini, pengumuman yang mau kalian lihat nanti atau yang udah kalian lihat barusan itu bukan akhir segalanya. Jadi beberapa dari kalian yang mutusin buat denger ini, mungkin kalian lagi kecewa-kecewanya. Terlepas dari apapun status kalian, apakah kalian udah diterima jadi mahasiswa atau belum, gue mau ngucapin selamat karena kalian udah bisa sampai ada di titik sekarang, which is itu tidak mudah, kita semua tahu, dan gue pun juga pernah ngalamin masa itu. Jalannya panjang pun juga berat, gak semua orang bisa, dan kalian memutuskan untuk menyelesaikan apa yang kalian mulai itu udah luar biasa, keren banget, dan kita sama-sama mengapresiasi itu. Sekarang pengumuman yang lo buka barusan itu bukan penentu segalanya, dan apabila lo nanti gagal, itu bukan akhir segalanya. Hasil SBMPTN itu tidak menentukan masa depan kalian sepenuhnya. Well, sebenarnya ini tuh cuman ujian seleksi masuk kampus gitu. Gak apa-apa banget kalau misalkan ternyata jatah gagal kita harus dipakai sekarang. Gak apa-apa banget kalau dapet tatapan yang beda mungkin dari orang tua. Gak apa-apa banget kalau ternyata kita masih belum bisa memenuhi ekspektasi orang. Gak apa-apa banget kalau ternyata rasanya apa yang kita udah pengen banget di SBMPTN belum terwujud saat ini. Kadang tuh banyak hal yang harus kita gak papain pada akhirnya. Namanya juga hidup ya kan. Kita gak bisa berharap semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kita gak bisa menentukan hal itu gitu. Itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan. Kita sebagai manusia tuh cuma bisa ngejalanin aja dan ambil hikmahnya dari setiap masalah yang kita hadapin. Termasuk juga mungkin hari ini mungkin belum diterima di kampus. Gak sampai lo berpikir kalau apa yang udah lo pelajarin selama kurang lebih beberapa bulan ke belakang ini gak ada artinya saat lo dinyatakan gak lulus. Percaya sama gue, ilmu yang lo pakai, ilmu yang lo cari selama proses berjuangan SBMPTN ini pasti akan ada gunanya. Dan mungkin beberapa hal yang gue mau kalian dengar adalah, pertama dan mungkin ini jadi yang terpenting, lulus atau enggaknya kalian di SBMPTN itu tidak mendefine kesuksesan kalian di masa depan. Mau kalian kuliah tahun ini, mau kalian kuliah tahun depan, mau kalian gak kuliah, kesuksesan itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari institusi, tapi dari usaha sendiri. Jadi jangan lo bilang lo gagal, jangan lo bilang lo gak akan sukses, jangan lo bilang lo bodoh, karena ya bukan jalannya aja di situ gitu. Ada banyak pintu nih yang disediain, mungkin sekali masuk pintu dia langsung ketemu jalannya. Ada orang yang dia harus buka 3 pintu dulu, ada orang yang 10 pintu, ada orang yang 20 pintu gitu. Jadi tiap journey orang itu beda-beda. Kita gak bisa compare journey orang satu ke orang lainnya gitu, karena setiap orang tuh beda-beda. Masuk ke poin yang kedua, skor UTBK yang lo dapat tuh tidak juga mendefinisikan keseluruhan progres belajar kalian itu sukses atau enggak. Kalau orang-orang bilang ada jalur langit tuh di situ. Ini mungkin masuk ke poin yang ketiga, sometimes rejections is redirection. Jadi rejection atau penolakan itu adalah sebuah pengarahan ulang gitu. Barangkali gue gak diterima di SBMPTN karena gue sebenarnya gak cocok nih sama jurusan ini. Gue menormalkan kalau misalkan lo mau sedih, itu gak apa-apa, itu manusiawi banget. Cuman balik lagi yang gue mau bilang, jangan berlarut-larut. Alternatif yang berikutnya itu apa? Jadi jangan terlalu mengkotak-kotakan kesuksesan orang itu cuma dari kampusnya dia, dari jalur masuknya dia, dan lain semacamnya. Dimanapun kah berada, ya di PTN kah, di PTS, gap year, itu bukan sebuah masalah yang harus kalian berlarut-larut. Pertama, PTN dan PTS mereka punya kompetisi masing-masing tergantung dari kemampuan kalian. Gak semua PTS tuh jelek dan gak semua PTN itu bagus. Jadi semua balik lagi ke diri kalian. Gue selalu bilang kalau faktor lo nanti diterima di kerja itu bukan utamanya dari kampus ataupun dari jurusan, kecuali kedokteran dan engineer ya, tapi balik lagi ke diri kalian sendiri. Nanti yang kalian bisa diterima di kampus yang ternyata jauh, orang-orang gak ada yang tahu sekalipun, kalau kalian bisa stand out, kalian bisa rujukin skills kalian, ya kalian pasti bakal sukses gitu, diterima di dunia kerja. Pada akhirnya output pendidikan itu tidak dilihat dari skor UTBK kalian, tapi dari bagaimana kita bisa memanusiakan orang lain, bisa menempatkan diri kita di masyarakat. Ini mungkin salah satu kutipan menarik. Demand dari dokter itu memang tinggi, demand dari engineer itu memang tinggi, tapi demand untuk generasi yang punya mental yang sehat itu jauh lebih tinggi. Jadi don't be too hard on yourself. Setelah kalian buka pengumuman ini,
Gue mau bilang gak apa-apa, take your time. Kalau lo mau sedih, lo pengen ngerenungin apa yang lo barusan lihat gitu ya, itu nggak masalah banget. Motivator terbaik yang kalian punya itu ya diri kalian sendiri. Kalau nggak diri kalian yang tergerak untuk mau bangkit dari keterpurukan ini, ya kalian nggak akan bangkit. Ini juga salah satu kutipan bagus ya. Pada akhirnya tujuan utama pendidikan itu bukan untuk memaksakan kita bisa diterima di kampus terbaik, tapi bagaimana kita bisa memaknai lebih dalam. Sebaik-baiknya cara memaknai itu adalah dengan memberikan kontribusi untuk orang lain. Jadi buat teman-teman yang udah ngelihat hasil hari ini, gue mau bilang ini bukan akhir segalanya, masih ada banyak banget peluang di depan kalian. Jangan sampai kalian dibutakan dengan kesedihan sementara ini. Jadi look online buat semuanya, we're all in this together. Semangat, dan kalian bisa cerita hasil kalian di kolom komentar di bawah. Bye bye.